Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar lalu ia mengambil roti, bersyukur, menentang-nentangkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan itu. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah mana ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi terhadap orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Di ayat 24-38 percakapan waktu pertemuan terjadi juga pertengkaran di antara murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam keredaanku, dan kamu akan duduk atas tahta untuk menghakimi kedua belah Israel. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau tidak lupa. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku.
Jawab mereka, suatu tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah dia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah dia menjual kembalinya dan membeli pedang. Kata mereka, Tuhan, ini juga pedang. Jawabnya, demikian dalam pasal pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus Tuhan selama-lamanya. Hosiana. Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak yang dipercayai Tuhan, pada minggu secara Tuhan Yesus dan demokrasi saat ini, Patriark sudah menentukan dan kita telah membaca bersama-sama memberi kita satu firman ini menjadi milik Tuhan. Minggu lalu saat menjadi milik Tuhan. Minggu ini ciri-ciri. Namun Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, kalau kita mengikuti dan memperhatikan bacaan yang pertama dari ayat 14 hingga 23, itu sama dengan pembacaan kemarin ini 26 tentang penetapan pertemuan produksi makan pasca bersama-sama ini. Namun pada pagi hari ini yang menjadi perhatian kita adalah berbicara tentang ciri-ciri. Ciri-ciri itu tanda atau ciri-ciri itu disebut dengan hal-hal yang dilihat, hal-hal yang bisa dilihat oleh orang. Jadi kalau kita mencari seseorang atau kita pernah melihat seseorang yang menanyakan kepada kita akan tangkap ciri-cirinya, dia tinggi besar, rambut putih, pakai kacamata atau tidak, pakai kacamata, oh pernah saya ketemu dia. Itu tidak menunjukkan menjelaskan bahwa kita sudah bisa tahu siapa. Nah, dalam tema kita itu ciri-ciri menjadi murid Tuhan. Bapak saudara-saudara, di dalam pembacaan kita yang pertama secara khusus 14:23, bisa 22:14-23, itu kita melihat ada hal-hal yang menarik. Ciri-ciri menjadi murid Yesus yang Yesus ajarkan. Bapak saudara-saudari, hal yang Yesus ajarkan melalui bagian ini adalah kita memakan dan minum. Kita tidak langsung karena perlu menyembunyi, karena selalu lahir masuk saja. Yesus ajarkan ciri-ciri kita orang percaya itu adalah ini. Itu sederhana saja. Tapi kadang-kadang kalau sembunyi, ketat, kipas dan hati orang yang tidak pernah dirumah. Tapi beberapa saudara-saudari orang percaya itu mau mati atau mau minum hati. Doa itu sesuatu yang mana kita sedang menyampaikan rasa terima kasih kita atas kejadian itu, atas panggilan Tuhan. Maka hidup yang kita alami terkadang Bapak Ibu saudara-saudari
Kita akan mungkin dia bersih, dia setel, dia sehat, atau itu lain bangunan itu. Secara fisik kita lihat, oh dia menarik sekali, oh makanan ini enak. Belum tentu secara tidak enak. Ada bagian-bagian yang menyusup. Ada bagian-bagian yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh mata kita, dikenal oleh tubuh kita, dan digunakan oleh si kedua setelah kedua ini. Kita harus kita berdoa supaya apa? Kuasa Tuhan mengangkat dan jauhkan mengeluarkan yang punya cuma telah keluarga itu. Ini yang kadang-kadang kita tidak berpikir di sini. Kita sudah orang luar ajar saja. Kalau itu sudah tahu apa itu sendiri. Kalau Quran seperti bahasa Indonesia, seperti bahasa Indonesia ajar saja. Lupa ada bagian-bagian yang tidak kita tahu dalam Quran. Ada dalam Quran. Mungkin ada yang dari antara kita yang tidak diponis oleh kesehatan, tidak boleh makan makanan ya, makan itu seperti mate, yang jantungan, tidak boleh makan seperti ini. Tapi ketika kita berdoa, kita putuskan makan itu ada di sana. Soalnya dari apa itu? Jadi ciri-ciri orang percaya itu, ciri-ciri menurut Yesus itu kalau makan dan itu harus berdoa. Yang Tuhan itu sadarkan melalui pembacaan kita ini. Siapa tidak pernah berdoa mulai dengan firman itu, memakan dan berdoa. Tapi itu kita yang putih, makan nasi kosong, beda dengan kelapa tua. Harus bersyukur. Partai badan besar kita tidak untuk makan sehat dan nasi kosong. Nasi kosong membawa tergantung nasi kosong tidak ada terus nasi tidak turun mulai itu apa? Soalnya jadi pada nasi kosong itu Tuhan bukan Tuhan. Kenapa Tuhan mau pada mau orang sakit seluruh hati tapi tak naik, Tuhan tak naik. Waduh, apa? Kalau Tuhan juga mungkin apa ya? Jadi berdoa itu apa? Bahkan sampai dengan sini pun ketika saya menerima jawaban Bapak tuliskan semua ini. Ada jemaat yang datang sampaikan ke saya, pendeta. Kalau jangan terlalu makan itu, ada orang bisa menjadi pendeta dari sini. Di sini kita sudah bisa mulai tahu untuk mulai jaga diri. Maka kita makan tapi tidak berdoa kuduskan kita Tuhan kuduskan. Hal yang Tuhan upayakan mengajarkan bagi kita sebagai ini adalah ciri-ciri orang percaya memiliki yang berdoa. Doa mulai dari makan ini, doa mulai kerja, mulai puasa hari, suatu hari, mulai pekerjaan yang cukup pekerjaan. Mau pelayanan, doa dulu itu. Kalau secara pelayanan kembali doa seperti itu. Jadi ciri-ciri orang percaya atau kemudian Yesus berdoa. Doa dalam makan ini, doa dalam mengawali pekerjaan dan pekerjaan. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara di dalam bagian ini kita juga berupaya bagaimana Tuhan Yesus mempertaruhkan bagi kita tentang perjanjian lama. Jadi perjanjian yang lama itu darah anak domba yang diawali mulai dari peristiwa bangsa Israel kedua kali setiap keluarga yang mau ikut dalam pelayanan ini dalam peristiwa ini harus ada percikan darah domba yang dapat itu.
Dan itu menjadi terus kehidupan dan tradisi orang Yahudi sampai dengan ketika Yesus berbicara ini dalam ayatnya yang ke-20. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahmu dan ditumpahkan bagi kamu. Jadi kita kedua begitu dari ciri-ciri itu kita masuk dalam ini. Itu satu ciri dan paling khas yang tidak dimiliki oleh siapapun. Itu hanya atas anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada setiap orang yang berkenan kepada. Ciri ini kita tahu. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kemarin menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, dalam perayaan Paskah kami dengan Raya Idul Fitri. Berarti itu kebiasaan dulu. Hal-hal hal-hal foto itu bisa dalam arti perkataan kita, bisa arti perbuatan kita, bisa arti pikiran kita, bisa juga diterjemahkan dengan cara bergaul kita, pergaulan yang baik dan dulu kita sudah tahu bagaimana. Jadi menjelang masuk perayaan Paskah ini, yang waktu tidak terakhir itu harus dilakukan adalah untuk setiap orang percaya dan setiap diri Paskah. Paskah itu paling penting. Paskah itu betul yang paling luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, bagian ini tahun ini adalah perjanjian oleh darah itu dan ditumpahkan bagi ini Tuhan berikan kepada setiap orang yang berkenan. Untuk semua Yesus, untuk semua menerima perjanjian lalu, kita tetap pada diri kita sendiri. Lalu beberapa saudara-saudari bagian yang kedua dalam ayat 24 sampai 38 setelah melihat tentang ciri-ciri Yesus. Kita lihat dari 24 terjadilah juga pertengkaran di antara murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di kalangan. Ini orang percaya, ini murid Yesus, persekutuan ini dari Tuhan punya. Tidak ada yang masuk, tidak ada orang hebat, tidak ada orang yang punya saya sama saya. Dalam perayaan itu orang percaya, ini murid Yesus. Sampai waktu itu tak marah, tak lempar terhadap pelayanan itu bukan begitu. Ini yang semua dengan bermau apa yang paling besar. Jadi kemudian itu dari dalam persekutuan itu kita tidak boleh saling bertengkar. Orang-orang yang suka bertengkar dalam persekutuan itu belum dewasa berlaku. Dia mau pengusian di dalam mempunyai kepala yang tenang, tapi kalau kepala juga itu tentang pelayanan sekali itu perlu rohani, nanti dari rohani. Orang yang sudah dewasa rohani itu sekali dia berbicara sekali dia akan remaja tangan-tangan di sini, tapi dia melihat dengan semua manusia dalam Tuhan, dia belajar dan menghormati dia berlakukan yang baik. Itu adalah dewasa rohani. Itu mesti kadang-kadang kita mendengar seseorang dari Kristen dewasa dari kita tapi kita juga berkata kita ingin bisa menjadi umur 2 tahun ketika dia bersuara jawab dari akhir-akhir Allah sebagai anak ini luar biasa siapa orang yang itu rumah dari itu itulah penting kita. Jadi dalam pelayanan itu pun betul-betul keluarga yang berbeda. Kalau kita bisa berbuat, kalau kita bisa baik kita mampu. Kalau kita punya belajar itu kan belajar. Jangan diatur begini kerja kalau kita percayakan cinta pandeminya dan terus kita belajar begitu. Kalau ada perbedaan, ambil.
bukan begini. Itu ciri-ciri itu. Kita dapat menjadi kalau kamu begini itu kalau benar. Itu kan proses juga. Kalau benar bagaimana? Kalau kita kerja terus kita menjadi apa yang benar itu. Ini bagian yang kita jumpai dalam pendataan kedua. Lalu sedikit gambaran yang mengatur perbandingan antara pemerintah dunia dengan pemerintah kerajaan kerajaan dunia dan kerajaan provinsi. Ayat 25, kerajaan bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kekuasaan untuk mereka disebut sebagai. Memang benar, itu sekali itu dengar Roma pasal 11 bilang pemerintah adalah wakil Allah. Itu kan itu sama juga di dalam pemerintah itu ada kelompok-kelompok yang melakukan hal itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudara ini, lalu bagian yang kita jumpai di ayat 26 tetapi kamu tidak lagi demikian menginginkan yang terbesar yang akan hendaklah menjadi sebagai yang paling mudah. Ayat. Sebagaimana tadi saya jelaskan untuk ayat 24. Di dalam perayaan, mungkin kita melihat saya harus dihargai, saya harus diterima, saya tidak dapat orang saya ini tidak. Semua sama. Perbincangan perayaan ibadah lagi 12 dan keluarga saya. Lalu tapi itu dikatakan dan berhenti sebagai pelaku dan berhenti sebagai pelaku. Jadi kalau kita untuk bersembunyi di dalam pasar, ini manusia ini terjadi rakyat kita sedang buat begini. Tidak siapa yang menarik merasa mengenai yang kita di dalamnya akan mengeluarkan itu. Yang itu mengajar malam-malam itu nanti malam kemudian sebenarnya kenapa kita ramai? Kenapa kita kadangnya mengeluarkan bersama dengan itu? Ya kalau terasa kesana dari minggu ini akan menjadi kita macam ini malam itu. Ini juga kita lihat itu tinggi. Jadi kalau itu berbicara begini, kalau kita menolak tidak membahas itu. Lalu beberapa saudara-saudara dan perdebatan yang terjadi di antara kawan ini Jaya 2009. Dan aku menentukan hak kerajaan bagi kami sama seperti Bapak pun menentukan mengatasi diri. Jaya 30 bahwa kamu akan memandang dan diri dunia dengan aku di dalam kerajaan dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Kalau bicara tentang kedua belah suku Israel, itu semua partai yang ada di Jawa dan di Papua itu berpulang ini gimana? Itu sudah tentukan suku itu sudah bicara. Kalau siapa masuk di suku Yehuda dari orang Papua, dari orang Lampung, orang Maluku, orang Sulawesi, orang Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, itu disebutkan. Sunahnya menyampaikan itu. Kalau dari masuk di suku ini dalam kehidupan bersama di suku ini. Perbuatan, kelakuan, jadi dua proses itu tidak bisa lagi sama-sama. Di dunia adalah sesama suku bangsa, berusaha jemaah, negara, tapi yang menghadapi bersama dengan Tuhan yang kerajaan surga dengan progresi. Jadi Bapak, saudara-saudari, mari kita lakukan, kita berbuat sesuatu dengan baik untuk firman Tuhan, supaya Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menetapkan si A kamu dengan suku ini. Mana yang nanti membantu kita lebih. Apakah kita di suku-suku yang nanti orang dua suku ini juga itu dikatakan. Ayat 32 dan aku menentukan benar
hak kerajaan bagi kami. Itu kan yang menentukan. Berbicara dengan wakil-wakil kebutuhan dan kebutuhan hidup saudara dan saya, mungkin ada yang salah dalam protokol. Dan begitu kalau membaca ini yang prinsip bahwa itu membuat persiapan. Dan dia yang sudah berusaha menunggu Tetapi semua itu bicara bagaimana dua perjalanan juga tertinggal antara ini bicara dan dapat terbesar dalam itu. Ini jelas. Dia yang sudah berusaha semua ini sekarang untuk menentukan pertinggalan. Jadi kembali lagi jual dengan 31 ini. Jadi bagian yang perlu kita lihat itu kita lakukan dalam pengelolaan memberi dalam pengelolaan itu cara kerja ini. Semua ini sudah berjalan dengan cerita pekerjaan. Jadi kalau saya begini saya itu sudah berjalan saya kadang-kadang pada antara dan Bapak Ibu saudara-saudari catat dan membuat belajar. Tuhan tidak takut kita berdoa untuk mereka supaya iman dan hidup dari jauh kita lawan jauh dari kita suatu dengan saudara-saudara. Kita ada waktu ada berdoa. Ya kali kita mengingatkan itu ayat berdoa seperti kita. Ternyata yang Tuhan bisa. Bukan saudara-saudari dari ini. Apapun pernyataan saudara dan saya, harta saudara dan saya dalam suatu kawalan. Yang seperti ini kita terus katakan Tuhan masih bersedia masih tenggara dan masih bersama-sama. Karena itu juga bersama kita dalam keadaan kita dipertimbangkan oleh Tuhan. Sekali kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang demikian yang pada akhirnya sesungguhnya kita katakan, tapi kita melipatkan diri kita sendiri akhirnya akan menjadi bagian kita. Dengan melihat pada bagian-bagian ini, saya sekali lagi mau menyampaikan beberapa hal bagi kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak. Pada minggu kita akan Tuhan Yesus yang dengan ini ciri-ciri menjadi Tuhan selain hal-hal yang telah kita bacakan melalui bagian ini dari ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-23 maupun ayat 24 sampai dengan 38. Tentunya bagian-bagian ini adalah bagian yang harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kehidupan sehari-hari kita, di dalam pergaulan kita, di dalam setiap kegiatan beraktivitas kita, baik dalam pelayanan maupun di luar pelayanan, baik di dunia usaha maupun di dunia pekerjaan. Saudara, sekalipun itu dipuja, pengetahuan setinggi langit, tapi tidak dengan Tuhan sia-sia. Masih sudah tinggi kita lakukan Tuhan yang utama. Sia-sia usaha pada kehidupan ini. Kita lakukan Tuhan yang tidak sia-sia kenal kita. Kita melakukan kegiatan mau berkata tidak ada cara hari dapat. Tidak ada cara hari yang membuat kita berharga dan berharga dari hidup kami. Bagi yang itu berbagi saudara dan berbagi kepada kita. Diri kita sebagaimana saja. Bagi yang kedua kita beri kita. Dan sekali saya harus memiliki cara yang berbeda.
Saya dan saudara sekali harus menunggu. Sebab itulah yang menjadi untuk bersama dengan di rumah Bapa. Ketika dia mengatakan menjadi tanda perjanjian yang itu, maka dia terlalu. Mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 20. Apa kata ini? Kita pilih Yohanes pasal 6 ayat 27. Kemarin kita menonton, kita baca bersama-sama ayat 27 dan Yohanes pasal 6. Kita baca. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepada, sebab Dialah yang akan berlapang Allah dengan bergerak. Kita berbicara tentang perjanjian baru, berbicara tentang kebenaran. Siapa bekerja waktu Tuhan itu tidak kerja yang sudah akan diambil besar. Dan yang terakhir dari bagian ini untuk kita semua saudara sekalian. Hal yang kedua, apa yang dikatakan Tuhan. Ketika aku memutuskan untuk menjadi membawa begitu di kekal dan satu, ada kata Tuhan apa? Bagian ini mau membawa saudara dan sana. Dari perayaan kita melihat dengan apa yang terjadi. Apa yang Tuhan mau dari pelayanan seperti kita dan dari kita kepada pelayanan. Apa yang Tuhan mau? Ketika aku memutuskan dengan dia dan membawa begitu, kita ada datang untuk Tuhan. Bapak saudara sekalian, di bagian ini, bagian terakhir Tuhan memberikan segala sesuatu. Sekalipun kita hidup sekarang, tapi sudah memang teman-teman tidak ada menerima panggilan Tuhan, tidak ada dari Tuhan. Karena terlebih keterusan dan semua untuk menerima Tuhan. Kiranya Tuhan menolong segala sesuatu menjadi orang-orang percaya yang menunjukkan diri Yesus, tetapi juga yang siap untuk menerima tanah sebagai kebenaran. Terakhir yang diberikan berbapak kepada hidup. Dan kita orang yang tidak perlu panggilan ini dari sisi tidak kurang tapi kita mampu berkenaan hidup. Untuk berkat itu dari kita semua ini bicara tentang Yesus yang